Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chairunisa Zahra dengan NPM 100701191100. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Petrologi dan Mineralogi, di mana saya akan menjelaskan tentang genesa, struktur, tekstur, dan mineral yang terdapat pada batuan beku, dan juga tentang karakteristik mineral logam dan mineral non-logam. Yang pertama adalah batuan. Batuan beku. Batuan beku adalah batuan yang berasal dari magma yang mengalami pendinginan dan pengerasan sehingga mengalami pembekuan, di mana keterbentukannya dikarenakan magma yang bersifat cair berproses menjadi padat yang menjadikan sebuah batuan beku, di mana magma sendiri merupakan massa cair kental pijar yang temperatur yang sangat tinggi dan berada di bawah permukaan bumi. Tetapi ketika magma tergerak keluar oleh tekanannya dan mencapai permukaan bumi, magma tersebut bisa disebut lava. Magma tersusun dari berbagai macam mineral yang terlarut di dalamnya, seperti bahan volatil atau gas dan non-volatil, terutama oksida-oksida, silikon, Al, Fe, Ca, Mg, K, dan Na. Dari oksida-oksida ini, ketika oksida satu dengan yang lainnya terkombinasi atau tercampur, maka akan membentuk menjadi suatu mineral yang dimana mineral ini akan kita jumpai di dalam batuan beku. Batuan beku ini dilihat berdasarkan genesisnya, terbentuk dari pembekuan magma atau lava, sehingga batuan beku ini dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian berdasarkan keterbentukan genesanya, yaitu batuan beku intrusif dan batuan beku ekstrusif. Mineral batuan beku. Berdasarkan mineral penyusunnya, batuan beku dapat dibedakan menjadi 4, yaitu kelompok granit riolit. Berasal dari magma yang bersifat asam, terutama tersusun oleh mineral-mineral kuarsa, ortoklas, plagioklas, Na. Kadang juga terdapat hornblende, biotit, muskovit dalam jumlah yang kecil. Yang kedua adalah kelompok diorit andesit, berasal dari magma yang bersifat intermediate, terutama tersusun atas mineral-mineral plagioklas, hornblende, piroksen, dan kuarsa biotit ortoklas dalam jumlah kecil. Yang ketiga, kelompok gabbro basalt, tersusun dari magma yang bersifat basa dan terdiri dari mineral-mineral olivin, plagioklas, Ca, piroksen, dan hornblende. Yang terakhir adalah kelompok ultrabasa, tersusun oleh olivin dan piroksen. Mineral lain yang mungkin adalah plagioklas, Ca dalam jumlah yang kecil. Kemudian, struktur pada batuan beku. Struktur adalah kenampakan hubungan antara bagian-bagian batuan yang berbeda. Pengertian struktur pada batuan beku biasanya mengacu pada pengamatan dalam skala besar atau singkapan saat kita akan turun ke lapangan. Pada batuan beku, struktur yang sering ditemukan yaitu 1. Masif, bila batuan pejal tanpa retakan ataupun lubang-lubang gas. Yang kedua adalah jointing, bila batuan tampak seperti mempunyai retakan-retakan. Kenampakan ini akan mudah diamati pada singkapan saat kita berada di lapangan. Yang ketiga, amigdaloidal, bila lubang-lubang gas terisi oleh mineral-mineral sekunder. Yang terakhir adalah vesicular, dicirikan dengan adanya lubang-lubang gas. Struktur ini dibagi lagi menjadi 3, skorian, pumisan, dan aliran. Skorian, bila lubang-lubang gas tidak saling berhubungan. Yang pumisan, bila lubang-lubang gas saling berhubungan. Dan yang terakhir adalah aliran, bila ada kenampakan aliran dari kristal-kristal maupun lubang gas. Selanjutnya adalah tekstur batuan beku. Tekstur batuan mengacu pada kenampakan butir-butir mineral yang ada di dalamnya, yang meliputi tingkat kristalisasi, ukuran butir, bentuk butir, granularitas, dan hubungan antar butir, atau fabrik. Tekstur merupakan hasil dari rangkaian proses sebelum dan sesudah proses kristalisasi. Pengamatan tekstur meliputi 1. Tingkat kristalisasi, di mana dapat dilihat holokristalin jika mineral-mineral dalam batuan semua berbentuk kristal-kristal. Yang kedua, hipokristalin jika bagian
berbentuk kristal, dan sebagian lagi berupa mineral gelas. Yang ketiga, holohyalin, jika seluruhnya terdiri dari gelas. Yang kedua adalah granularitas. Di dalamnya, equigranularitas disebut ini apabila memiliki ukuran kristal yang seragam. Inequigranular apabila ukuran kristal tidak seragam, glassy atau gelasan. Batuan beku dikatakan memiliki tekstur gelasan apabila semuanya tersusun atas gelas. Yang ketiga adalah bentuk butir. Euhedral, bentuk kristal dari butiran mineral mempunyai bidang kristal yang sempurna. Subhedral, bentuk kristal dari butiran mineral dibatasi oleh sebagian bidang kristal yang sempurna. Anhedral, berbentuk kristal dari butiran mineral dibatasi oleh bidang kristal yang tidak sempurna. Sebaran batuan beku di Indonesia terdapat di jalur vulkanik atau batuan beku ini membentang dari Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, hingga melengkung di busur Banda Dalam, bercabang ke utara menjadi jalur Sulawesi Barat dan jalur Halmahera Barat. Di jalur vulkanik ini memiliki potensi yang besar pada panas bumi, pemineralan epitermal, sofaltar, dan bahan bangunan. Berdasarkan sebaran di Indonesia, terdapat sedikit 13 mentakat vulkanik. 6 di antaranya sudah diketahui mengandung potensi sumber daya mineral logam. Yang kedua adalah mineral. Mineral terbagi menjadi dua, mineral logam dan non-logam. Di sini, mineral logam contohnya itu emas atau aurum. Tempat ditemukannya pada Sulida di Sumatera Barat. Sistem kristal isometrik dengan warna kuning keemasan, goresannya kuning, kilap metalik, belahan dan pecahan tak ada. Tak ada belahan pecahan haklik atau pecahan bergerigi dengan ujung yang tajam. Kekerasan 2,5 sampai 3 skala Mohs, berat jenis 19,3. Sifat kimia aurum atau Au. Emas adalah unsur kimia yang diberi simbol Au. Simbol ini merupakan singkatan dari nama latinnya aurum. Emas bernomor atom 79 dan dalam daftar periodik unsur logam ini satu golongan dengan tembaga Cu dan perak Ag. Emas murni sangat mudah larut dalam KCN, NaCN, dan Hg atau air raksa. Emas merupakan unsur sideropil suka akan besi, dan sedikit calcopil, suka akan belerang. Karena sifatnya ini, maka emas banyak berikatan dengan mineral-mineral besi atau stabil pada penyangga besi. Magnetit atau hematit. Yang selanjutnya adalah mineral non-logam, contohnya kalsit, CaCO3. Tempat ditemukannya di Keliripan, Yogyakarta. Sistem kristalnya trigonal dengan warna tak berwarna sampai putih, sering diwarnai oleh warna abu-abu, merah, hijau, biru, kuning, bahkan coklat, sampai hitam bila tidak murni. Goresannya putih sampai keabuan. Belahan dan pecahan sempurna. Kekerasan 3 skala Mohs dengan berat jenis 2,71. Sifat kimianya, kalsit atau CaCO3 adalah sebuah mineral karbonat dan polimorf kalsium karbonat paling stabil. Biasanya, CaCO3 ini disebut kapur. Senyawa ini sifatnya tidak mudah larut dalam air, cenderung bersifat basa karena merupakan produk dari H2CO3 dan CaOH2. Senyawa ini tidak berbau. Dari presentasi ini, kita dapat kesimpulannya itu, satu, batuan beku. Batuan beku adalah batuan yang berasal dari magma, yang mengalami pendinginan dan pengerasan sehingga mengalami pembekuan, di mana keterbentukannya dikarenakan magma yang bersifat cair berproses menjadi padat yang menjadikan sebuah batuan beku. Yang kedua adalah emas. Emas murni sangat mudah larut. Emas merupakan unsur sideropil dan sedikit calcopil. Karena sifatnya ini, maka emas banyak berikatan dengan mineral-mineral besi atau stabil pada penyangga besi. Yang ketiga adalah kalsit. Senyawa ini sifatnya tidak mudah larut dalam air, cenderung bersifat basa karena merupakan produk dari H2CO3 dan CaOH2. Senyawa ini tidak berbau. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata dan kesalahan kata atau kesalahan ucapan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.